Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Inilah kenapa bre, alasan batang sawit dibakar mulai bawah bre. Sebenarnya sawit yang dibakar itu adalah metode orang zaman dulu. Ketika sawitnya adalah yang berbunga laki, nah ketika sudah dibakar nanti akan subur kembali dan akan menjadi berbuah ke perempuan bre. Jadinya yang dulunya tidak berbuah, metode pembakaran ini bertujuan agar sawit tersebut menjadi buah bre. Apalagi yang dulu buahnya landak, nah itu otomatis akan menjadi buah yang sempurna. Nah seperti itu teorinya, kenapa orang dulu kalau sawitnya tidak berbuah dibakar terlebih dulu bre. Nah bisa ditirulah, nah mantaplah pokoknya. Bisnis jasa yang hampir tidak ada istilah rugi bre, yaitu jasa sedot WC. Kenapa demikian? Karena ketika dia mengambil jasa dari orang-orang yang mau menyedot WC-nya itu sudah dapat upah bre. Nah yang kedua, ketika tinjanya dibawa pulang itu bisa dijadikan pupuk dan bisa dijual kembali hanya menggunakan kapur bre. Setelah tinja itu disembari oleh kapur, maka tidak lama kemudian akan mengering dan dijadikan pupuk bre. Bagi kalian yang pengen sedot WC, gak usah dibawa pulang bre ya, langsung aja siramkan ke taman-taman atau pekarangan kebun Anda, maka akan langsung jadi pupuk bre. Mantap kan? Bagi kalian yang suka liburan ke pantai bre, nah terkadang yang namanya pantai atau laut itu kan pasang surut bre. Ketika kalian datang itu pas kebetulan pasang, lalu pas mau pulang surut. Nah disitulah terkadang banyak ikan-ikan atau udang yang terjebak bre. Terkadang lobster juga terjebak di antara terumbu-terumbu karang sekitar pantai bre. Nah jadi bisa dimanfaatkan atau bisa dibawa pulang lah ya. Nah karena itu kan milik bersama gitu bre. Mantap kan? Barang bekas dapur bisa dimanfaatkan bre, yaitu teh celup. Nah teh celup ini ketimbang dibuang, mending nanti dikeringkan terlebih dulu sedikit, lalu taruh di sepatu-sepatu kalian bre. Fungsinya adalah untuk menghilangkan bau pada sepatu bre. Nah ketika masih belum teratasi, hanya menggunakan ditambahkan kopi bre. Nah cuman jangan pakai gula. Nah kopi dikenal dengan untuk menyerap bau-bau pada sekitar. Nah itulah fungsinya diantara alat dapur, barang dapur lah ya, untuk bisa dimanfaatkan lainnya. Mantap kan? Kita banyak salah persepsi bre. Konon katanya air kelapa dapat menyehatkan. Nah sebenarnya juga ada kekurangannya bre. Bahkan kalau ada ibu-ibu hamil yang sedang mengandung, itu dianjurkan minum air kelapa tersebut bertujuan agar anak yang dilahirkan nanti akan putih dan bersih. Sebenarnya air kelapa mempunyai kandungan potasium yang sangatlah tinggi bre, sehingga mengakibatkan penurunan tekanan darah pada tubuh kita. Nah nantinya kalau bagi kalian yang mempunyai tekanan darah rendah, dilarang untuk meminum air kelapa banyak-banyak bre. Nah seperti itu teorinya. Nah semoga bermanfaat. Dalam dunia pertanian sekarang sudah sangat dikhawatirkan bre. Kenapa demikian? Karena dunia pertanian akan dihancurkan oleh adanya perumahan-perumahan yang sudah merambah ke persawahan bre. Sehingga maka akan luasan lahan persawahan semakin menipis sekali. Nantinya penanaman padi akan beralih ke hidroponik bre. Nah oleh sebab itu maka kita juga harus berlatih untuk penanaman padi pada hidroponik. Nah takutnya nanti ketika ke depan akan kita kekurangan lumbung pangan bre. Sedih sekali kan? Banyaknya guru seni tari yang diperlukan di antara sekolah, oleh sebab itu banyak pemuda lalu berkuliah di kesenian bre. Cuman ya mbok ya, kalau daftar kuliah di kesenian itu harus bawa pasangan bre, sehingga kalau pas latihan kayak gini kan sulit ya kan. Nah kecuali kalau pas kuliah langsung dapat pasangan sih nggak apa-apa ya, sulit lah ya. Sabar, sulit.
Bagi peternak ayam biasanya membuat kandang ayam tersebut dari bambu bray. Inilah 2 trik untuk mempercepat pembelahan bambu tersebut. Yang pertama adalah menggunakan alat pembelah. Nah, ini biasanya di toko-toko online banyak yang jual. Harganya pun sangatlah terjangkau. Nah, yang kedua adalah yang paling efektif bray, yaitu menggunakan mercon bray. Nah, setelah dilubangi bambu tersebut, masukkan saja mercon, otomatis bambu tersebut langsung terbelah dengan sendirinya. Dan dari hutan pun kita bawa sampai rumah sudah terbelah bray, tinggal pasang-pasang. Nah, kan lebih efektif yang mana? Mantap kan? Nasi berkat bray. Biasanya nasi berkat ini dibagikan setelah dibacakan doa selamat, dibawa pulang bagi pengunjung atau bagi para undangan yang berhadir. Bertujuan nanti ketika dibawa pulang ke rumah, maka orang rumah juga ikut merasakan nasi yang diselamati tersebut. Biasanya dilaksanakan ketika ada hajatan tahunan bagi orang yang meninggal bray. Ada pula yang selamatan ketika syukuran ternak mereka panen atau bahkan pertanian mereka juga panen. Dan yang ada juga bray, ketika ada anak mereka yang baru lahir juga demikian. Nah, adat ini sudah hampir punah, hanya tempat-tempat tertentu. Kalau tempat kalian bagaimana? Kalau tempat kami masih ada. Ini buktinya. Dalam penulisan ijazah, nah biasanya itu menggunakan manual bray. Memang ada mesin untuk penulisan ijazah tersebut, cuman harganya cukup mahal. Nah, biasanya kalau pengen nulis ijazah itu pun harus mempunyai kesenian yang tinggi, sehingga agar ijazah nanti tertulis itu rapi dan bisa dibaca bray. Pada intinya kan seperti itu. Nah, kalau pengen bacaan atau tulisan ijazah itu bagus, bisa menggunakan cetakan bray, selayaknya yang banyak digunakan para arsitek. Nah, kalau arsitek itu memang menggunakan cetakan bray, bisa ditiru dan ya lebih mudah lah. Jadi tulisan ijazah para anak-anak sekolah nantinya akan lebih rapi, lulusan mana kan mantap gitulah bray. Ya kan enggak? Ya pokoknya seperti itulah. Jadi ya mantap lah. Dengan resiko tinggi, maka keuntungannya pun juga sangat tinggi bray, yaitu petani sawit pembibitan. Nah, mereka menjualnya dengan harga per biji bray, bukan per kilo ke TBS. Per biji itu dihargai Rp8.000. Nah, oleh sebab itu pun resikonya sangat tinggi. Kenapa demikian? Umur sawit tersebut harus di atas 20 tahun bray. Memanennya pun harus dinaiki. Selain itu perawatannya juga sangat intensitas sekali bray, ya, menghindari dari hama dan lain sebagainya. Dan ketika memanen itu harus di atas pelepah 3 baris bray. Nah, otomatis kan dinaiki, tidak boleh agar sejajar dengan pelepah yang sudah di pruning. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika pohon sawit tersebut berfotosintesis, itu menyempurnakan buah dari pembibitan tersebut lah. Nah, seperti itu teorinya. Mantap kan?